Tian Telea, yang saya 2014 jurnalis parapan. Kali ini video ini saya akan mempresentasikan melanjutkan dari rekan saya Dwi Wulan yang sudah mempresentasikannya terlebih dahulu. Nah, untuk di situs web itu ada juga yang namanya live journal. Nah, live journal ini adalah sebuah kita dapat bikin blog di situ, tapi kita juga bisa kayak menggunakannya itu untuk membangun komunitas kita di live journal. Selain itu juga bisa terhubung dengan jejaring sosial kita. Nah, kemudian ada yang namanya Blogsam. Nah, Blogsam ini dia tuh nggak cuma sekedar blog, tapi dia juga menawarkan forum, kayak forum untuk bertanya, forum untuk membaca dokumentasi penting dalam hubungan kayak untuk pelayanan dan persyaratan dan sebagainya gitu. Nah, jadi di Blogsam ini kita tuh bisa nanya, bisa masuk ke dalam komunitas ini jika kita jika kita ini punya pertanyaan, jika kita juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab. Kemudian selain itu di Blogsam ini itu ada sisi positifnya. Jadi setiap pengguna itu nggak bisa kopas dari web orang lain, nanti bisa disurvei oleh si tim Blogsamnya. Kalau ketahuan nanti bisa dihapus dari Blogsamnya, blog kita dihapus. Kemudian ada yang namanya Blogs. Kalau yang Blogs ini udah jelas ya, semua orang udah tahu kalau ini adalah blog untuk bidang pendidikan. Ada juga yang namanya blog. Nah, blog ini memang namanya blog aja ya, bukan artinya emang bukan web yang aneh-aneh, pokoknya dia blog. Terus habis kayak gitu, ini ada yang gratis tapi ada juga yang bayar kayak WordPress. Nah, selanjutnya ada yang namanya Tumblr. Tumblr itu termasuk ke microblogging. Nah, di Tumblr ini kita tuh kayak di jejaring sosial Twitter, kita bisa saling follow gitu, jadi kita tahu postingan teman kita juga tahu postingan terbaru kita. Kemudian ada lagi namanya pulse.yahoo. Nah, pulse.yahoo ini itu tuh itu kayak campuran antara blog sama jejaring sosial. Jadi blog yang kita posting teman kita bisa tahu juga, dan teman kita bisa tahu apa yang kita posting. Itu ada namanya friends update di Pulse.yahoo. Ada juga yang namanya Journal Space. Journal Space ini hampir sama dengan WordPress. Terus ada juga MyOpera. Tapi sisi yang paling mengenal dari MyOpera itu jika kalian itu sangat tertarik dalam memposting gambar-gambar, karena MyOpera sangat bagus dalam memposting gambar. Kemudian ada juga yang namanya Webly. Nah, Webly ini tampilannya sangat sederhana, tapi sangat sedikit yang menggunakan karena masyarakat banyak yang tidak mengenal Webly. Kemudian ada juga yang namanya Multiply, dan ada juga yang namanya itu Webnote. Nah, Webnote ini dia itu ditujukan untuk penggunaan bagi para pengusaha. Ada juga namanya Blog Detik. Kalau kita daftar di Blog Detik ini kan bikinan Indonesia dong yang udah terkenal itu. Kita bikin, terus misalkan postingan kita nih sangat menarik, maka di si blog.com ini bisa dia akan nampilin postingan yang bagus itu buat di blog.com. Nah, terus ada juga namanya Datuk. Nah, ini salah satu yang dibuat di Indonesia juga. Nah, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat blog di Blogger. Sebenarnya nggak terlalu sulit ya, tinggal ikutin aja instruksi yang ada. Tapi kalau ingin bikin di Blogger, kita harus bikin dulu akun di Gmail. Kalau kita sudah bikin, kita baru bisa bikin di Blogger. Tinggal ikutin aja instruksi dari si web tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian dari blog. Nah, keuntungannya itu salah satunya media penghilang stres. Ini media penghilang stres karena blog itu kan berguna juga sebagai diary online. Nah, saat kita menulis diary itu, kita kan menuangkan isi hati kita, sehingga itu membuat menjadi penghilang rasa stres. Kemudian ada juga meningkatkan partisipasi membaca blog. Nah, seorang pembaca blog yang baik pasti akan mengkomentari atau memberikan apresiasi kepada postingan blog yang sudah mereka baca.
Kemudian itu dapat membangun komunitas, itu seperti yang tadi ada beberapa blog yang kita bisa bangun komunitas. Jadi misalnya komunitas ini bikin event apa, kita bisa tahu cara daftar ke komunitas seperti apa, seperti itu. Kemudian juga bisa jelas sumber penghasilan, karena blog ini kita bisa pasang iklan kan. Selain itu juga bisa mendapatkan teman baru dari orang-orang yang komen itu. Pasti kan bisa aja orang yang nggak kita kenal, dan kita bisa jadinya kenal orang tersebut lewat orang yang tadi komen di tempat kita. Terus menambah sifat kreatif seseorang, karena untuk kita seorang blogger itu memposting sesuatu itu harus kreatif supaya pembaca makin menyukai postingan di blog tersebut. Kemudian mendapatkan pahala jika blog itu tersebut berisikan hal-hal yang positif. Kita lanjut kepada kerugiannya. Kerugiannya adalah waktu dan tenaga yang tersita. Ini sudah sangat jelas. Yang kedua adalah blog bisa memunculkan komen abu-abu. Karena blog itu bisa diisi apa aja, makanya kadang-kadang bisa aja postingan kita ini bisa aja benar, tapi bisa aja salah. Jadi nggak tentu benar apa salah, makanya bisa memunculkan komen abu-abu. Terus habis itu bisa blog berisikan hal-hal yang negatif, yang bersifat negatif. Ini juga sangat sudah jelas dan menimbulkan rasa ketergantungan. Karena ketika kita sudah membuat blog, kita harus terus mengupdate blog kita. Itu mengapa menimbulkan rasa ketergantungan. Selanjutnya adalah mendapatkan dosa jika blog tersebut berisikan hal-hal negatif. Itulah yang dapat saya presentasikan kali ini. Terima kasih.